Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini ada yang membedakan. Bukan hanya studionya yang beda, tapi coba dilihat ke mejanya. Kita dapat suguhan dari ID Surfeit. Ini adalah bakery and pastry, tapi mereka baru buka dan kita udah disuguhin sama mereka. Jadi kita coba dulu. Mbak makan. Boleh. Jadi, empuk ya? Empuk dong. Enak kan empuk tuh. Cobain. Nanti linknya ada di bawah sini. Cara pesannya gimana? Ini Mexican food, jadi isinya ada burritos and salsa. Tapi untuk breadnya pita bread dari vegetarian atau Indiana. Enak banget. Pas. Ini juga kayak buat olahraga. Olahraga. Ini kalau makan ini aku terus mukanya begitu. Olahraga senam wajah. Senam wajah. Senam wajah. Enak kan? Ini seperti kata Pak Aris, ini untuk olahraga senam wajah ya, Babaci untuk atlet cocok ini. Khasnya orang-orang Timur Tengah rotinya, tapi di mix sama Mexican food. Enak banget. Ini keluaran produk lokal ini. Yang punya, maksudnya yang punya orang lokal. Dan semuanya masakannya orang barat, tapi enak. Kita makan dulu, baru itu. Oke, kita lanjut lagi. Di episode kali ini kita akan membicarakan tentang Dewi Gangga, yang kebanyakan, apalagi saya ya, terutama saya itu juga tahunya cuma Dewi Gangga itu Sungai Gangga, yang ada di Sungai Gangga sana, dan ibu dari Dewa Brata atau Bisma. Udah coba itu, tapi nggak tahu silsilah atau gimana, apa yang terjadi di kehidupannya dia sebelumnya itu tuh nggak ngerti. Nah, kita akan mengulas di sini gitu Pak. Dewi Gangga. Ya, Bukan Dewi Gangga. Dewi Gangga itu ada beberapa beberapa versi ya. Ada yang dikatakan bahwa Dewi Gangga itu putra Haruno. Haruno itu dewa air kan. Nah, itu yang jelas pakai itu aja yang sering dia pakai kan. Karena namanya juga Gangga, seperti Bengawan Gangga. Juga dia Gangga adalah air. Dia lebih baik kalau dikatakan bahwa itu putranya Haruno. Nah, tentang kisahnya ya lumayan lah, nggak panjang tapi ya panjang juga lah kalau kalau dibuat pagelaran wayang Purwo atau wayang kulit atau wayang wong. Kita mulai saja ceritanya itu pada suatu zaman dahulu kala gitu ya. Ada seorang raja dari negara Iksakupuro bernama Sang Prabu Mahabima, atau banyak disebut Sang Mahabisa. Nah, itu ratu yang sakti, Mahamworo, dan dia senang bertapa dan sudah banyak mendapatkan anugerah dewa dalam melaksanakan dharma hidupnya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kemuliaan yang diterima itu karena dia pernah melakukan sesagi untuk negara yang namanya Aswamedo. Aswamedo sama pernah sesagi Raja Suyo sama Aswamedo itu dia tidak hanya sekali dua kali,
melaksanakan berkali-kali. Tuh. Ya kalau dalam tulisannya di kitab itu mengatakan bahwa 1000 kali, banyak juga. terus itu 100 kali di apa sesaji Raja Suyonya itu 100 kali dia. Jadi dengan demikian dia sangat dekat dengan dewa gitu, sehingga pada saat dia matinya itu sempurna dan diberi anugerah oleh dewa. Kematiannya itu dia terus diangkat, boleh berkumpul dengan para dewa. Nah, pasti itu matinya mukswa atau gimana ya. Nah, yang jelas mesti mukswa kalau itu. Nah, kemudian sudah berada di Kahyangan ini. Pada suatu saat para dewa itu berkumpul dengan para Brahmana resi dari Kahyangan itu, yang bangsa Brahmana membacakan Weda, membacakan puji-puji mantra dan sebagainya. Jadi yang sudah Brahmana, sudah setengah dewa gitu, kumpul di situ. Berkumpulnya para dewa bersama para Brahmana resi yang sudah suci, termasuk Prabu Mahabisa, termasuk itu untuk menghadap kepada Sang Hyang Brahma dan menunjukkan baktinya, juga menunggu perintah Sang Hyang Brahma apa yang akan diperintahkan. Nah, pada waktu itu sudah kumpul semua, biasa para bidadari termasuk Dewi Gangga itu juga menghadap. Tapi berada di belakang Brahma. Tuh, pada waktu bidadari datang, Brahma datang. Itu bersamaan dengan adanya angin ribut gitu. Bentar, nggak tahu itu angin buatan dewa itu sendiri atau memang keadaannya sedang begitu. Angin yang kencang itu sehingga menerpa si Dewi Gangga, sehingga lepas pakaian Dewi Gangga. Nah, Dewi Gangga kan malu. Begitu malu, ini para dewa semua pada nunduk, berusaha tidak melihat Dewi Gangga. Ya, daripada dia menambah kesedihan Dewi Gangga, rasa malu Dewi Gangga, jadi dia tidak melihat. Tapi Prabu Mahabisa ini justru kaget melihat dan melotot. Gitu. Nah, setelah dia melotot begitu, Bathara Brahma langsung berkata, "Hei Mahabisa, kamu sudah saya izinkan untuk berkumpul dengan para dewa di sini. Tapi kenapa kamu masih mudah terpengaruh, masih mudah terangsang kemauanmu melihat kecantikan seorang wanita? Maka dari itu, jadi kamu tidak pantas berada di Kahyangan. Kamu harus turun lagi ke Marsopodo untuk hidup sebagai manusia biasa. Maka dari itu, nanti kalau sudah kamu tidak merasa mudah terpengaruh oleh kecantikan, nah kamu boleh ke Kahyangan lagi, berkumpul dengan para dewa lagi. Kalau saya bersabda begitu, langsung si Mahabisa terjengkang di situ, turun dari Kahyangan langsung gitu, diturunin gitu dari Kahyangan. Nah, turunnya si Mahabisa itu, Bathara Brahma terus mengatakan sama Gangga, Gangga, ini halangan, tapi termasuk keteledoranmu berbusana. Nah, maka dari itu kamu juga kena dosa. Maka kamu harus turun ke Martapada untuk menjadi manusia. Dan tugas yang tersembunyi
kamu harus menggoda si Mahabisa. Kalau Mahabisa sudah tidak tergoda, nah itu Mahabisa bisa kembali ke kayangan dan kamu pun bisa pulang ke kayangan. Itu sehingga Dewi Gangga juga sanggup turun ke Marsapada. Terus pertemuan itu kita tinggalkan ya, ini perjalanan si Dewi Gangga turun. Jadi sudah 2 dewa dewi ya yang turun Marsapada. Di saat yang hampir bersamaan lah gitu, ada cerita di Marsapada. Marsapada letaknya di ereng-ereng Gunung Mahameru. Nah gitu. Nah di situ ada Hasto Basu atau Wasu 8. Wasu 8 itu ada yang mengatakan putranya sang dewa Prajapati. Kalau Mahabharata ya, putranya dewa Prajapati. Tapi kalau akem lain atau kan cerita lain atau yang disebut Mahabharata bahasa Jawa kuno, itu putranya sang Batara Dharma. Sang Batara Dharma, entahlah Dharma siapa. Kalau Dharma Jaka itu kan pakem yang lain lagi. Kalau Dharma Dewa anaknya Sang Hyang Tunggal yang pertama. Iya itu kan Dharma yang lain. Kan itu kalau Mahabharata bahasa Sanskerta sama Mahabharata bahasa Jawa kuno itu kan banyak persamaan nama juga. Iya. Berbeda silsilahnya saja gitu kan. Nah ini cara Dharma itu kalau pakem yang dari Adiparwa. Adiparwa itu juga Parwa pertama dari Mahabharata, ya kan? Iya. Adiparwa, basa Jawa kuno itu, tapi sudah basa Jawa kuno, bukan yang bahasa Sanskerta. Nah itu putra Prajapati itu 8. Itu terkenal atau tersebut Dewa Sakti sebagai panglima perang kayangan. 8 itu. Nah, kemudian dia itu turun ke Marsapada ya, bersama-sama dengan istrinya masing-masing, permaisurinya masing-masing. Nah itu dalam rangka melihat, menikmati keindahan alam. Ya, Wisata. Ya dalam leledang itu gitu ya, kalau Jawanya bilang leledang gitu. Nah, berkelana gitu, tapi ini bersama keluarga sama istrinya lewat di suatu tempat di pinggiran Mahameru itu. Nah di situ tempatnya sangat indah, hutan sangat indah, gunungnya dilihat juga indah gitu. Memang situ tempat para dewa atau para suci pada berkumpul untuk menikmati indahnya alam, untuk menyatu dengan alam gitu. Dan kebetulan di situ itu adalah tempatnya seorang resi kadewatan yang bernama Resi Wasisto. Nah, Resi Wasisto itu putranya sang Resi Kasyapa, Kasopo gitu. Resi Kasopo itu kalau Mahabharata itu kebanyakan nama resinya itu jadi resi suci itu Kasopo bangsa itu, yaitu termasuk ayahnya Garuda, bangsa itu jadi masih ini paling tinggi dewanya adalah Brahma ya. Iya. Padahal kalau Mahabharata itu kesukaan atau buku kesenangan atau buku dari penganut Hindu Siwa. Nah kalau Ramayana itu kan Hindu Wisnu. Maka dari itu ini tempat itu sangat elok sekali. Tapi para
Wasu Wolu ini pada saat di situ senang sekali hatinya, terus melihat di situ ada padepokan, ya padepokannya si Wasisto itu, tapi mereka melihat adanya sapi Andini, lembu Andini. Nah, lembu Andini itu kalau di situ diceritakan putra raja ya, berwujud lembu, dinamakan lembu Andini, menjadi titian Sang Hyang. Wah, kemudian dipinjamkan kepada Wasisto. Nah, gitu. Karena Wasisto ini sering mengadakan, mempersiapkan sesaji besar, sesaji kayangan atau sesaji negara mana gitu. Nah, untuk mencukupi isinya sesaji itu menggunakan si sapi itu, lembu Andini itu. Ini para Wasu ini melihat itu, istrinya Wasu. Sudah tak kasih tahu namanya Wasunya belum ya. Nah, kasih dulu tahu dulu. Wasu 8 itu yang disebut Hasto Basu itu satu Doro, Bathara Dara atau Sang Hyang Dara, kemudian Druwa, kemudian Somo atau Candrama ya. Ya Candra lah gitu gampangannya. Itu terus Sang Aha ya, Aha. Soalnya tak jawake untuk Aha, itu kan enggak enak. Aha itu. Kemudian ada Sang Hyang Anolo atau Sang Hyang Agni. Nah, itu kemudian ada Sang Hyang Anilo. Itu Dewa Swasana. Itu bukan Anilo anaknya Naruto itu. Oh, kan kerah. Beda lagi. Bukan. Jauh sebelum itu. Kemudian ada lagi tinggal 2 ya. Pratioso, Sang Hyang Pratioso. Kemudian ada lagi terakhir yang bungsu ya, itu namanya Sang Hyang Praboso atau Diahu. Sang Praboso itu 8 itu. Nah ini 8 itu si istrinya Praboso ini melihat sapi itu. Nah, kemudian pada melihat sapi terus dikasih tahu sama si Sang Praboso bahwa sapi itu, lembu itu adalah lembu Andini, titian Sang Hyang Iswara. Kemudian itu dipinjamkan atau digaduhkan, diberikan sementara ya kepada si Wasisto untuk mencukupi kebutuhan sesaji besar. Kelebihannya sapi itu satu bisa menciptakan makanan, bermacam-macam makanan sebanyak apapun, kemudian bisa menciptakan minuman ya, minuman anggur dan lain sebagainya, itu bisa dia menciptakan sampai bermacam-macam warna dan beberapa banyak itu. Kemudian bisa menciptakan harta benda. Nah, itu kalau buat sesaji kadang juga dibuat apa ya, syaratnya gitu. Kadang ada permata, ada emas-emasan, ada apa gitu. Kayak orang bikin candi kan mesti ada yang ditanam itu, ditaruh di kotak gitu, berlubang 9. Gitu. Terus kelebihan yang satu lagi, barang siapa yang minum puhannya, susunya, barang siapa yang minum puhannya si lembu Andini itu akan bisa menjadi awet muda selama-lamanya dan bisa berumur panjang. Nah, kemudian pada bidadari istrinya, permaisurinya Dewa 8 itu pada mengagumi. Nah,
istrinya atau permaisurinya si Praboso itu mengatakan, Kakang Pukulun, sebenarnya saya ini punya sahabat Sinorowedi itu ya, sahabat yang seakan menjadi saudara, itu di Marsowodo, namanya Jiwati. Nah itu sahabat yang paling baik, soalnya hatinya suci, jujur, setia ya. Nah itu saya ingin memiliki sapi Nandini itu, akan kita berikan kepada Jiwati itu agar dia bisa tetap awet muda dan umur panjang. Perlunya persahabatanku biar lama. Nah ini sudah tahu kalau yang namanya bukan miliknya ini diminta, ini namanya sudah pencurian toh. Nah, tapi bagaimana lagi, ini istrinya yang minta dan istri yang lain juga ingin membuktikan gitu. Yang jauh mempengaruhi saudara-saudaranya untuk mencuri. Ya mengambil nggak ada sih si resinya, nggak ada di tempat. Makanya dia tetap mengambil ya, walaupun dia tadinya nunggu resi udah nggak sabar gitu kan. Akhirnya mau 8-8-nya itu mengambil lembu ini. Nah lembunya dibawa sama 8 wasu itu menjauh dari pertapaan. Pada saat itu hampir bersamaan datangnya Wasisto, Resi Wasisto. Si Wasisto mencari lembunya nggak ada, dia samadhi ya untuk melihat di mana lembunya. Kemudian di dalam samadhinya itu kelihatan lembunya itu baru dilarak-larak, ditarik-tarik sama Wasi 8 itu. Kemudian dari kejauhan gitu, loh ini kok malah dewa-dewa pada mencuri begitu. Marah si Wasisto, terus dia disumpahi atau disop gitu ya. Ya kamu sudah berdosa, kamu harus bertanggung jawab, kamu mesti menebus dosamu untuk hidup di Marcopodo, harus turun ke Marcopodo. Nah ini yang gandeng ini terasa kan, yang dewa juga, jadi terasa, terus dipulangkan lagi sapinya. Dia minta ampun, minta ampun. Nah, aku nggak bisa mengampuni, soalnya aku katakan begitu itu aku dapat bisikan dari Sang Hyang Brahma untuk memberi hukuman, kamu harus turun ke Marcopodo gitu. Ya udah nggak bisa apa-apa, pamit berangkat. Nah dalam berangkat ini kebingungan, kalau dia bingung, susah, sedih gitu kan. 8 wasu ini ceritanya ya sudah membawa pulang permaisurinya masing-masing loh. Sudah ganti saat, ganti waktu gitu. Dia masih limbung, tapi masih gimana caranya turun ke Marcopodo, dapat hukuman seperti ini. Datangnya si Dewi Gangga yang juga mau turun ke Marcopodo, ketemu. Nah, ketemu terus berkenalan lah kayaknya gitu. Karena kan dewa kan banyak juga. Ya ada yang kenal, ada yang enggak kan tadi gitu. Nah, ketemu Pukulun, ini siapa saja, saya adalah ini sampai 8 wasu. Kok kelihatannya murung sekali dan sedih sekali. Kenapa kira-kira, kalau boleh tahu gitu kan dia? Saya ini kena sumpah atau disot oleh Sang Resi Wasisto. Sebabnya diceritakan, kami sedang berkelana di tempat Resi Wasisto, kebetulan melihat lembu Andini. Saya ceritakan kepada istri saya, ada keinginan istrinya si Praboso ini untuk memiliki, karena akan dibantukan, disumbangkan, diberikan kepada Jiwati sahabatnya, tapi ketahuan sehingga disumpahi untuk turun ke Marcopodo. Nah kebetulan aku juga dapat dawuh dari
Sang Brahma, aku juga harus turun ke Marcapada, hidup ke dunia manusia. Tuh. Nah, kalau gitu kebetulan bersama saja. Nah, lebih kebetulan atau lebih baik lagi kalau nanti aku minta tolong pada Sang Dewi, bisa enggak? Apa? Gitu kan? Kalau selama aku ada di Marcapada, kalau bisa aku bersama dengan Sang Dewi, aku menjadi putranya Sang Dewi. Jadi putranya Sang Dewi, nanti kalau sudah Sang Dewi melahirkan, cepat-cepat bayi itu buanglah ke Gangga, agar aku bisa mati sempurna terus kembali ke kayangan, tidak lama-lama untuk melaksanakan penebusan dosaku menjadi manusia. Oh begitu ya. Delapan itu Pak. Nah, terus akhirnya setuju mereka turun ke dunia, ya tidak satu jalan lah. Nah, turun ke dunia kan mesti mencari siapa yang pantas untuk didekati sebagai manusia gitu. Atau ditisi atau gitu kan. Nah, siapa yang pantas, akhirnya dia turun semua, ganti masa. Ini kejadian di Marcapada. Di Marcapada itu ada raja yang bernama Pratipo. Itu raja yang senang bertapa, raja yang sekti, bijaksana, ya pokoknya raja yang baik lah. Itu dari kerajaan, dari negara Astina, yang Pratipo itu. Nah, pada suatu ketika dia bertapa di dekat dengan sungai Gangga gitu ya. Sungai Gangga kan panjang, tidak tahu di mana-mananya gitu. Pokoknya dekat itu dia bertapa. Kebetulan ini Dewi Gangga keluar dari air, terus langsung mendekat sama Sang Prabu Pratipo. Ya mendekat, Pratipo bangun, Dewi Gangga sudah mendekat dan langsung duduk di pahanya si Pratipo itu sambil merayu memohon supaya diizinkan saya mengabdi pada Sang Prabu. Tuh, si Prabu Pratipo sendiri ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang kamu cantik gini ya. Nanti siapapun melihat kamu pasti senang dan pasti terbangkit gairahnya untuk berumah tangga. Nah, tapi kiranya keinginanku untuk menikmati kecantikanmu itu tidak bisa melompati takdir, karena kamu ditakdirkan bukan untukku. Tuh Pratipo, tanda buktinya kamu datang belum dikenal dan kamu sudah menunjukkan kesetiaanmu, duduk di kakiku sebelah kanan. Nah, umumnya dari leluhur dulu, kaki sebelah kanan ini kalau untuk duduk seorang wanita atau untuk duduk keluarga itu pas tempatnya anak. Kalau seorang akan menjadi permaisuri, istri itu sebelah kiri, kamu duduknya sebelah kanan. Maka dari itu begini sajalah, saya ambil menantu saja. Jadi tidak usah mengabdi kepada saya, mengabdi kepada anakku besok. Bu, ya, tapi ya kamu harus nunggu waktu sementara. Soalnya saat ini saya belum punya anak, gitu kan. Tapi dia udah punya istri, Pak. Udah, nah permaisuri ya. Nah ini sanggup. Ya sudah, saya nunggu beberapa saat, berpisah dulu. Nah, dengan adanya kejadian itu dia pulang. Beberapa
hari atau beberapa bulan kemudian permaisurinya hamil sampai dewasanya. Pada saatnya melahirkan bayi seorang bayi laki-laki dinamakan Sentanu. Dewasanya diolah kesaktian dan lain sebagainya, terus diajar soal ilmu segalanya, terus sampai dengan dia diangkat menjadi raja di Astina menggantikan Prabu Pratipo sendiri mengundurkan diri atau mandito. Dia jadi pendeta di tengah hutan atau di atas gunung gitu kan. Nah ini jadi raja. Nah si dewasanya si Sentanu ini tidak beda dengan bapaknya, senang bertapa, orangnya sakti, gagah dan lain sebagainya ya. Nah, pada suatu ketika dia berburu, dia suka berburu juga, dan berburunya juga membawa prajurit banyak kan. Berburu membawa prajurit banyak, tapi pada saat di tengah hutan dia mengejar kijang. Itu sampai pisah sama prajuritnya. Prajuritnya ketinggalan jauh, pengawalnya gitu. Dia pisah. Pada pisah itu dia melihat satu hutan yang nampak asri, indah. Dan di situ memang tempatnya para setengah dewa itu, para brahmana setengah dewa itu untuk menyatu dengan alam gitu. Nah di situ dia melihat seorang putri yang sangat cantik jelita itu ya, namanya si Dewi Gangga itu, tapi entah pakai nama siapa ya, pakai nama Gangga juga nggak apa-apa, nggak ngerti kan. Nah itu ketemu di situ terus dikenal, berbincang-bincang, akhirnya diminta si Gangga ini untuk menjadi permaisurinya. Dia belum punya permaisuri kalau ini. Nah Gangga mau, karena juga tahu kalau sudah bilang dia adalah Raja Astina, belum punya permaisuri, berarti anaknya Prabu Pratipo. Dia mau, tapi pakai syarat. Syaratnya kalau aku menjadi istrimu ya, permaisuri Astina, apapun yang aku lakukan, hatimu setuju atau tidak setuju, hatimu senang atau tidak senang, jangan sekali-kali melarangku. Dan yang kedua, jangan sampai menunjukkan kemarahan hatimu ya, jangan sampai menunjukkan kemarahan hatimu sampai berbicara yang menyakitkan hatiku. Terus sanggup ini si Sentanu, dan itu tadi mata si Gangga, mata Dewi itu melihat ini adalah titisan Sang Prabu Mahabisa itu. Jadi kan di atas kahyangan Mahabisa udah kelihatan gandrung gitu kan sama si Gangga. Nah turun tadi lah menggoda. Nah, ini kebetulan si Sentanu ini adalah titisan dari Mahabisa. Akhirnya saling setuju bawa pulang. Sampai di rumah ya pasti perkawinan itu pasti menumbuhkan kebahagiaan dan lain sebagainya kan. Nafsu cintanya juga dicurahkan di Sentanu itu. Akhirnya Dewi Gangga hamil putra yang pertama. Nah, putra yang pertama begitu lahir tidak begitu lama dibawa sama Gangga, dibawa sendiri ke Bengawan Gangga. Sampai di situ dilempar ke tengah Gangga, dilarung gitu.
Ya dilempar, dia kan lewat di atas air kan bisa bidadari. Iya. Nah ya bawa aja ke tengah gitu, jadi cemplung kayak gitu. Nah terus dia kan terus kelem masuk gitu, tapi nggak muncul lagi. Hanya dari mata Dewa itu kelihatan bahwa di sini ini sih Astabasu yang pertama itu keluar pulang ke Kayangan, berarti dia sudah melaksanakan sumpahnya, dia menjadi manusia lahir walaupun hanya 1 hari umpamanya, tapi sudah terlaksana. Pak, itu Santanu tahu kan kalau dia itu bidadari di Gangga? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu loh. Tahun selanjutnya ya mungkin nggak sampai setahun ya, namanya bidadari. Cepet aja itu hamil lagi, kedua, ketiga, sampai ke-7 kali dilakukan seperti yang pertama kali, masukkan ke tengah kali Gangga. Tuh. Nah ini si Sentanu pada anak yang ke-8 ini dibawa sama si Gangga ke Bengawan Gangga, Silu Gangga ya. Nah ini diikuti sama si Sentanu, sudah nggak betah menahan dia, sampai 7 anak kan. Oh, dia nggak tahu. Perbuatannya itu tahu, tapi dia kan tetap sumpahnya kan nggak akan mengusik atau melarang. Nah begitu sudah sampai bayi yang ke-8 mau dibuang, Sentanu melarang. Sudah nggak tahan hatinya dia. Putranya dia nggak punya putra, kok punya putra dibuang, punya putra dibuang, sampai dengan 7 kali. Ini mau yang ke-8 ya, terus dilarang. Terus akhirnya sampai dikatakan bahwa baru aku tahu seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri itu perbuatan dosa ya. Tidak ada seorang ibu atau putri tega itu dengan anaknya, tapi kamu lakukan itu sampai 7 kali anakmu kamu bunuh. Itu seberapa besar dosamu. Maka dari itu jangan dilanjutkan, ini anakku yang ke-8. Saya tidak menghendaki itu. Kalau kamu berbuat seperti itu, iblis mana yang menyusupi kamu? Itu kan Dewi Gangga terus senyum-senyum marah gitu kan. Sang Prabu, saya sudah mengatakan janjimu, apa perbuatanku jangan sampai kau larang. Dan jangan sampai kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi gimana saya tidak bisa melarangmu? Saya terpaksa harus ingkar pada janjiku karena perbuatanmu itu sudah melebihi dari penyiksaan kepada kehidupan manusia. Itu tidak salah apa-apa kamu bunuh sampai 7 anakku itu. Ketahuilah gitu si Gangga. Terus terang, ketahuilah sebenarnya saya adalah Dewi Gangga, tidak dari Kayangan. Saya turun ke Marcopodo ini menerima perintah dari Sang Hyang Brahma ya. Kemudian turun saya ini bertemu dengan Wasuwolu itu, Astabasu itu mengatakan kejadiannya dia turun ke Marcopodo juga kena shot, kena sumpah kutukan dari Sang Resi gitu. Nah, untuk segalanya itu biar tidak memperpanjang samsara hidup di dunia, dia minta jadi anakku, tapi dengan perjanjian kalau saya sudah melahirkan cepat-cepat disingkirkan, dibuang di Bengawan gitu. Jadi saya tidak lama-lama di dunia gitu. Nah, makanya 7 itu, yang ke-8 ini tidak saya masukkan karena ini punya dosa yang lebih banyak. Ini yang punya maksud untuk mencuri, yang punya niat lainnya itu dipengaruhi. Jadi ini yang harus hidup di Marcapada ini lama, yang terakhir ini. Maka dari itu ini anak sebaiknya aku beri nama Gangga Datta.
Gangga Data atau Gangga Putra lah gitu kan Jawanya. Terus juga Dewa Brata, juga bisa disebut Sang Prabasa. Nah ini anak mau tak bawa ke Kayangan ya biar tidak jauh dari saya ibunya gitu ya. Terus tak bawa ke Kayangan, nanti pada suatu ketika akan aku berikan kembali kepadamu. Tuh, nah ini kan sudah dinamakan Gangga Data, Gangga Putra, atau Dewa Brata, ya kan? Nah, jadi lahir di situ. Dewi Gangga membawa putranya pulang ke Kayangan, mau dididik di Kayangan. Lah itu Gangga pergi, si Sentanu nggak bisa berkata apa-apa, diam di situ dengan pemikiran yang penuh segala keinginan, segala kemarahan, segala numpuk di pikirannya, diam aja di situ sampai tamat kisahnya si Dewi Gangga itu. Sudah selesai Dewi Gangga. Itu Pakoman ini dari Pakoman mana Pak? Ya, mana aja? Mahabharata bahasa Jawa kuno. Tuh kan masih tidak jauh dengan Mahabharata bahasa Rajakerta. Iya. Soalnya bukan ngambil yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang sudah dipakem pedalangan, belum banyak itu. Bukan dari Balai Pustaka lagi. Ya belum itu yang banyak kan pedalangan kan dari Balai Pustaka Pak. Iya. Jadi yang sudah utuh menjadi satu cerita gitu. Nah, itu yang lebih mudah dicontoh sama pagelaran-pagelaran wayang itu kan yang sudah jadi cerita itu. Dia kan tinggal baca tuh, bikin. Kalau sutradara atau dalang yang punya kreativitas itu ada ceritanya begitu diolah lagi kan mesti dia dikasih bobot agar agak jauh dari tidak logisnya gitu, jauh dari ya lebih jelas pentasnya juga. Dan lagi juga untuk kepentingan pentasnya itu dia kan juga harus menghafal, harus menambah lah, menambah untuk perkembangannya gitu. Makanya disebut terjadi buku pedalangan itu untuk pakemnya pementasan wayang kulit atau pementasan wayang ulong. Tuh. Iya, kalau udah langsung ceritanya itu di pentasin lah itu karya Balai Pustaka berarti bukan karya sutradaranya. Iya, sutradara kan ada yang berkarya, ada yang enggak dong. Sutradara itu kan kaya kalau ketemu sutradara yang berkarya. Kalau sutradara yang ketemu adanya ini ya terus ada itu bukunya itu buat patokan gitu. Bisa aja. Bisa kan? Ya sudah jelas tadi di Pakoman ini adalah Pakoman bahasa Jawa kuno, cerita dari Dewi Gangga. Jadi tadinya Wasudapan itu tadinya bukan putranya, cuma dimasukkannya jadi putranya gitu kan. Soalnya yang banyak diceritakan Wasudapan itu ya putranya Dewi Gangga, ternyata di sebelumnya itu mereka udah jadian dulu, deal-dealan dia ada tawar menawar. Wasudapan itu sudah ada terus saling terjadi untuk menjadi putranya. Ini biar cepat disingkirkan, cepat balik ke Kayangan. Gitu. Jadi hukumannya itu masih. Oke, ya sudah jelas semuanya ya untuk cerita kali ini, dan terima kasih sudah melakukan reservasi. So see you next episode. Bye bye.